Ya, lo kembali lagi dengan Kateo di sini. Seperti yang sesuai dengan judulnya, spesial 700.000 subscriber ini Kateo akan membagikan tips-tips kiat-kiat di dunia per-YouTubean. Ya, berbekal dari udah lama banget Kateo itu di dunia per-YouTubean, gak lama banget ya kali ya. Mungkin ada yang dari 2010. Kateo itu dari tahun 2012 gitu ya, bikin tutorial gitar dan sebagaimana macamnya, dan juga beberapa belakangan ada yang games dan ternyata peralatannya tidak mendukung. Nah, jadi Kateo pada video kali ini itu akan membagikan tips-tips bagi kalian yang mau ingin mungkin jadi YouTuber juga, mungkin ingin jadi tutorial gitar juga, mau bikin tutorial gitar juga. Nah, di video kali ini Kateo akan membagikan satu tips, yaitu jangan mengupload video tiap hari. Kok aneh ya? Nah, sekarang kita akan beralih ke monitor layar komputer kita. Kenapa Kateo mengatakan jangan upload tiap hari? Sebentar ya. Nah, kalau kita lihat di sini, banyak sekali para YouTuber yang dia uploadnya itu setiap hari ya, dan YouTuber yang sangat terkenal juga, itu Atta Halilintar, Ria Ricis, dan segala macamnya. Semuanya itu uploadnya hampir tiap hari. Nah, kalau coba kita lihat ya. Kita reset. Coba kita cek. Ria Ricis juga. Ria Ricis. Nah, kenapa katakan jangan upload setiap hari? Bagi kalian yang pemula atau mungkin bagi yang siapapun yang nonton video ini, kita akan lihat pola daripada orang-orang yang upload setiap hari. Katanya sekali lagi di sini bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau membangga-banggakan seseorang, tidak. Tapi kita lihat polanya. Kalau misalkan kalian orangnya sekelas Atta Halilintar, atau mungkin kita bisa buka yang lain lagi, Raffi Ahmad. Nah, Rans Entertainment yang katanya juga tahu, mereka uploadnya juga setiap hari juga. Coba ya. Ya, setiap hari juga. Nah, kita akan lihat polanya. Mungkin nggak kalian bisa upload setiap hari? Mungkin aja gitu. Tapi kalau kita mulai dari yang paling banyak nih subscribernya, di bulan Oktober tanggal 10 sih, atau ini masih paling banyak di Indonesia ya. Nah, kalau kalian lihat polanya, ini ada versus. Ini katanya baru lihat ya, dia gadget versus. Terus ada hadiah iPhone rusak, banting HP dia. Ini kayaknya katanya belum lihat. Yang ini keluar terakhir dapat Atta calon adik ipar dan segala macamnya, mobil baru, kejutan ulta, pamit dari TV, terus ikut demo dan segala macamnya. Kalau kalian perhatikan polanya, ini semua adalah kehidupan pribadi dia. Ya, nggak semuanya sih, ada juga yang nggak. Hampir semuanya kehidupan pribadi dia. Mobil kan kehidupan pribadi ya. Kalau saya mau jual mobil, ngapain orang tahu? Tapi ini juga ada yang hadiah juga, ada adik ipar, itu juga kehidupan pribadi dia. Terus di sini ada kejutan ulta, sebenarnya juga pribadi juga. Nah, tapi itu kelasnya beda. Nah, kalau kita lihat juga Ria Ricis, videonya klarifikasi lagi, oke. Oke, ini ada essay sendiri, suara, segala macamnya. Ini lebih bervariatif ya, 24 jam dibajak papa, ini juga kehidupan personal. Nah, kalau kita lihat Ria Ricis, dia itu juga sama ya, kehidupan sehari-harinya. Dan juga ini ada kehidupan personalnya, unboxing, iPhone juga, kasih ke orang, terus eksperimen. Terus ini ada juga yang horor-horor, pokoknya yang lagi in gitu. Terus ini juga ada yang beli mainan 5 juta gitu. Dan squishy-nya juga masih juga sama ya. Jadi rata-rata kehidupan personalnya dan juga mungkin ada selingan-selingan di videonya sama juga seperti Atta juga. Nah, kalau yang Raffi Ahmad atau Rans Entertainment ya juga mirip-mirip juga. Jadi ada klarifikasi lagi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan mereka mau upload setiap hari dan juga kehidupan personalnya nggak masalah, karena orang juga pingin tahu gitu kehidupan personal mereka seperti apa gitu. Mau mereka ini ada prank lagi ya, jadi kalau misalnya kita lihat mereka memang berkapasitas untuk mengupload tiap hari dan juga menarik gitu untuk orang Indonesia gitu kehidupan personal mereka. Jadi mereka mau upload apa setiap hari, lihat aja viewsnya udah 900.000 sehari. Di sini juga ada yang seharinya
Udah 2 harinya udah 1,8 juta, Apta juga sama ya 1,7 gitu. Tapi kalau misalkan kalian lihat polanya itu seperti itu. Jadi tipikal penonton orang Indonesia itu naik, misalkan hari ini upload, misalkan ya kayak video ini cobain ya, kalian perhatikan hari pertama pasti naik, hari kedua dan ketiga keempat itu udah memble. Kalau dulu enggak. Nah kalau misalkan kalian nih atas 1,7, lihat yang video sebelumnya juga ada tuh yang 1,5, 1,6, ini udah 1 bulan loh, 1,3, 1,2, terlepas daripada si konten videonya ya. Kalau kita lihat secara kasarnya, ini ada 2,3, padahal seharinya bisa sampai 1,7. Jadi seharusnya kalau hitungannya konstan gitu ya, 1,7 per hari, berarti kalau sebulan kira-kira 30 juta viewers, tapi enggak. Jadi tipikal orang Indonesia itu ada yang rame nonton satu hari semuanya jadi trending gitu, udah hari kedua, hari ketiga udah gak ada viewsnya. Jadi mereka memang tipikalnya seperti itu, upload setiap hari karena ada viewsnya itu di hari pertama aja. Nah kalau misalnya kalau lihat KTO, KTO itu sudah subscriber udah banyak, tapi ya termasuk yang salah satu channel yang tenggelam gitu. Karena sempet juga KTO itu sempet coba upload tiap hari di sekitar 2 bulan yang lalu, itu sempet upload tiap hari. Dan kesannya itu sebelum kita belajar dari Bang Alwi itu, KTO juga sempet upload tiap hari dan virusnya ya segitu-gitu doang gitu. Nah baru pada saat bulan-bulan ini KTO itu nggak upload setiap hari. Dan kalau kalian lihat perbedaannya, ada yang banyak, ada yang dikit tuh, ada yang 23, ada yang 54. Nah ini juga ada yang masih 3.400 dan sebagainya. Nah, jadi kenapa KTO bisa mengatakan jangan upload tiap hari? Nah, karena KTO juga sudah pernah mengalami dan belajar dari situ juga dan belajar dari banyak YouTuber yang lain. Kalau misalnya kalian lihat Bang Alip, dia nggak upload tiap hari. Ya, dia juga nggak upload tiap hari. Jadi dia seminggu ya adalah 1 atau 2 kali. Nah, alasannya kenapa kalian jangan upload tiap hari? Karena tidak ada space ya, tidak ada, artinya tidak ada ruang jeda, tidak ada jeda atau waktu kalian untuk berpikir konten apa sih yang kira-kira benar-benar mantep, kira-kira benar-benar layak untuk ditonton, secara kualitasnya juga bagus. Jadi terkadang kalau kita upload tiap hari itu kita jadi kayak dikejar target. Oh besok upload apa ya, lusa upload apa ya, terus 3 hari ke depan upload apa ya. Jadi kontennya itu serasa dipaksakan gitu. Karena harus upload tiap hari, ya saya uploadnya ngasal dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya kalian sudah sekelas Atta, Ria Ricis, upload tiap hari kehidupan personal kalian ya boleh aja. Tapi kalau misalnya kalian masih kayak KTO gini, yang orang juga belum tentu tahu gitu, ya kehidupan personal kalian kalau mau di-upload, nggak ada yang nonton gitu akhirnya. Dengan tidak ada konsep yang benar, tidak ada target pasar yang betul juga, asal upload yang penting lucu, yang penting apa, akhirnya nggak tersampaikan gitu. Nah salah satu contohnya kalau kata yang nggak salah ingat, kecil luas. Nah ini dia itu 7 juta views dan subscribernya itu udah 60,7. Nah kalau misalnya kita lihat videonya ya, nah jadi ini tipikalnya ya memang orang Indonesia seperti itu ya. Jadi ada yang menarik sedikit langsung di naik. Ini 7,3 dalam 1 tahun. Jadi kalau kita lihat video yang lainnya tidak ada yang sampai 1 juta. Kalau kita lihat juga ya. Nah, jadi ini ada 7,3, 800.000. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat tipikal orang Indonesia dengan dilihat dari channel ini, Nurfadilah HZ, kita ambil contohnya aja. Ini polanya ini sebenarnya kalau kita lihat 1, 2, 3 itu bagus. Nah, ketika kita dituntut untuk upload tiap hari atau dituntut upload lebih sering, maka yang terjadinya seperti ini. Ya, ini kehidupan personal dan mungkin menarik ya kalau menurut
kita yang menonton, atau menurut dia sendiri yang nonton, kalau misalkan judul ini atau video ini dipindah ke channel Bang Atta atau ke Ria Ricis dan Rans Entertainment, pasti viewsnya 1,7. Tapi ingat sekali lagi, kita bukan mereka. Jadi untuk video yang seperti ini, kita seperti gambling gitu, seperti berjudi. Ini kayaknya bisa trending, ini kayaknya menarik deh kalau orang Indonesia tonton. Jadi sebenarnya enggak juga. Nah, jadi yang sekali lagi KTO tekankan, bolehlah kalian uploadnya sering tapi jangan tiap hari. Misalkan uploadnya 2 hari sekali, yang KTO sempet jalanin itu Senin upload, Rabu upload, Jumat upload. Nah, kemarin karena ada 1 minggu ini ada kesibukan yang lain, jadi hari ini, hari Kamis ini baru upload lagi. Nah, nanti besok upload lagi. Jadi di jadwal Senin, Rabu, Jumat. Nah, waktu kosongnya ada Sabtu, ada Minggu, terus ada Selasa, ada juga hari Kamis gitu. Nah, itu untuk mikirkan konten yang lebih bagus lagi. Nah, juga katanya lebih enjoy gitu uploadnya. Meskipun views-nya kecil ya, meskipun views-nya itu katanya sekarang udah kecil banget. Nah, misalkan kita coba lihat lagi. Nah, cuma 3.400 dalam waktu 5 hari. Ini ada yang 32.000, ada yang 8.000 juga, 15.000. Ya, katanya nggak sesakit hati pada saat waktu tiap hari upload sih. Kenapa? Karena ya lebih enjoy aja kita uploadnya. Jadi tanpa tuntutan. Kita yang ngatur gitu. Kita yang ngatur nguploadnya kapan, kita yang ngatur mau kontennya apa. Jadi jangan kita yang diatur sama penonton. Kalau nggak capek gitu ya. Kita mau upload terus sehingga nggak ada ide yang benar-benar ini gitu yang bagusnya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di channel KTO ini, ya paling tinggi paling 50.000, 20.000 gitu. Berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kalian mau seminggu sekali upload juga nggak masalah gitu. Kira-kira 2 tahun ke belakangan KTO itu masih seminggu sekali upload itu viewsnya masih naik ya. Coba kita lihat yang 2 tahun lalu. Kok nggak bisa nge-scroll lagi? Kebanyakan jangan-jangan. Nah, kalau misalnya kalian 2 tahun yang lalu lihat, viewsnya itu udah ya ratusan ribu masih nyampe gitu. Dia nggak bisa itu lagi. Nah, jadi kesimpulan untuk video ini, coba kalian pikirkan konten yang benar-benar kalian ingin tekankan di sana, ingin konsen di sana. Kalian pikirkan, 1 hari kalian pikirkan, kira-kira mau upload apa ya besok ya. Nah, itu kan masih ada jeda 2 hari. Nah, kalau misalnya kalian mau seminggu 2 hari juga nggak masalah. Jadi tuntutan di YouTube memang semakin tinggi, tapi jangan membuat kalian kreativitasnya berkurang. Karena YouTube kan konten creator. Kita bikin konten yang nggak asal, ya cuman sekedar konten gitu, tidak ada manfaatnya. Kita buat si YouTube ini lebih bermanfaat lagi, jadi nggak cuma sekedar gosip, sekedar prank, sekedar apa gitu. Nah, jadi itu pesan yang KTO ingin sampaikan. Semoga bagi kreator-kreator yang baru merintis YouTube, atau misalkan yang udah lama dan terlihat membosankan YouTube itu karena harus di-stress, di-push, harus di-press si otaknya untuk upload tiap hari. Nah, semoga dengan video ini kalian dapat pencerahan dan juga KTO. Oke, jadi untuk seterusnya KTO juga akan membagikan pengalaman KTO karena sudah 700.000 subscriber. Oleh karena itu KTO akan di giveaway di 750.000 subscriber. Karena KTO udah janji di live streamingnya bagi kalian yang nonton, KTO itu akan giveaway di 750.000. Jadi bukan 700.000. Nah, jadi untuk kedepannya KTO akan membagikan pengalaman-pengalaman dan juga tips KTO dalam dunia per-YouTubean untuk membantu kalian juga bisa naik gitu ya dalam membuat video dan juga kualitas dan juga si kontennya. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu KTO di video-video selanjutnya.